Gokil! Pada tahun 1998, Jepang mengejutkan dunia sepak bola dengan mengandalkan striker naturalisasi sebagai kunci untuk menembus Piala Dunia pertama mereka, membuka jalan baru yang menginspirasi banyak tim nasional. Kini, Timnas Indonesia tengah mengikuti jejak tersebut dengan harapan yang menggebu-gebu untuk mencetak sejarah serupa. Namun, meski upaya ini menunjukkan kemajuan dan ambisi besar, tantangan besar masih menghampiri mereka. Perjuangan ini bukan hanya soal merekrut pemain berbakat, tetapi juga tentang menyatukan strategi, meningkatkan kualitas permainan, dan menciptakan sinergi yang solid dalam tim. Akankah Indonesia berhasil menembus batas dan mengikuti jejak sukses Jepang? Atau akan ada hambatan yang harus mereka atasi di tengah perjalanan ini? Mari kita saksikan perkembangan menarik ini dan dukung Timnas Indonesia dalam usaha mereka menuju puncak dunia sepak bola. Wow, gacor! Pelatih Oxford United baru-baru ini membangkitkan gelombang antusiasme dengan pujian mengesankan tentang Marcelino Ferdinand, menyebutnya sebagai salah satu pemain terbaik di Asia. Pernyataan ini tidak hanya menambah sorotan pada bakat muda asal Indonesia, tetapi juga membangkitkan harapan besar di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Marcelino, dengan penampilannya yang memukau di lapangan, kini menjadi sorotan global, dan pujian dari pelatih Inggris ini semakin menegaskan potensinya sebagai bintang yang bersinar di panggung internasional. Dengan semua mata tertuju padanya, apakah Marcelino akan membuktikan prediksi ini dan membawa kejayaan bagi timnya serta mengangkat nama Indonesia di pentas dunia? Saksikan perjalanan menariknya dan bergabunglah dalam dukungan untuk salah satu talenta sepak bola paling menjanjikan di Asia. Wow, gacor! Dalam sebuah wawancara yang mengejutkan, striker legendaris Jepang yang turut serta dalam Piala Dunia 1998 memberikan prediksi berani tentang masa depan sepak bola Indonesia. Dia menyebut Timnas Indonesia memiliki potensi untuk memberikan perlawanan sengit kepada Jepang di Piala Dunia 2026 dan bahkan melangkah ke babak yang lebih jauh. Dengan visi tajamnya, sang striker menilai bahwa perkembangan pesat dan semangat juang Timnas Indonesia menunjukkan bahwa mereka bukan hanya sekadar peserta, tetapi pesaing serius di pentas global. Prediksi ini menciptakan gelombang positif di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, menghidupkan harapan besar, dan membangkitkan semangat untuk mendukung tim nasional menuju pencapaian luar biasa di turnamen mendatang. Apakah Indonesia benar-benar akan mewujudkan prediksi ini dan membuktikan diri sebagai kekuatan baru di dunia sepak bola? Saksikan perjalanan mereka dan dukung perjuangan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Wow, menyala abangku. Marcelino Ferdinand, bintang muda Indonesia yang sempat hanya sekadar lewat di Liga Inggris, kini mengukir janji besar di Oxford United. Dengan semangat juang dan keterampilan yang mengesankan, Marcelino bertekad untuk membuktikan dirinya bukan sekadar pemain pelengkap, melainkan bintang yang akan bersinar di lapangan. Janji ini menambah harapan besar di kalangan penggemar sepak bola tanah air, yang telah lama menunggu momen di mana salah satu talenta terbaik mereka tampil maksimal di panggung Eropa. Dengan dukungan penuh dan tekad yang kuat, Marcelino berambisi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah pemain yang patut diperhitungkan. Akankah dia berhasil mewujudkan janji tersebut dan membawa Oxford United menuju kejayaan?
Ikuti perjalanan menariknya dan saksikan bagaimana Marcelino Ferdinand mengubah nasibnya di Inggris. Wow! Siap-siap India dibuat bertekuk lutut dan auto WO. Nova Arianto, pelatih timnas U17 Indonesia, baru-baru ini membuat gebrakan dengan memanggil Mathew Baker untuk memperkuat timnya menjelang pertandingan penting melawan India. Keputusan ini tidak hanya menambah bumbu dalam persiapan timnas, tetapi juga menyalakan harapan besar di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Mathew Baker, dengan kemampuannya yang menjanjikan, diharapkan bisa menjadi kunci untuk menghadapi tantangan besar dan membawa timnas U17 menuju kemenangan. Dengan semangat yang menggebu dan strategi yang matang, tim ini siap menunjukkan performa terbaiknya dan membuktikan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk bersaing di panggung internasional. Saksikan bagaimana kombinasi talenta baru dan strategi cerdik Nova Arianto akan mempengaruhi jalannya pertandingan dan apakah timnas U17 Indonesia mampu meraih hasil gemilang melawan India. Hahaha. Kekuatan netizen Indonesia is real. Oxford United baru-baru ini merasakan lonjakan besar dalam jumlah pengikut mereka. Dan sorotan utama dari fenomena ini adalah kedatangan Marcelino Ferdinand, bintang muda asal Indonesia yang kini menjadi pusat perhatian. Popularitas klub meroket seiring dengan antusiasme global yang meningkat terhadap talenta muda ini. Para penggemar sepak bola dari seluruh dunia kini penasaran dengan nomor punggung yang akan dikenakan Marcelino di Oxford United yang diyakini akan menjadi simbol harapan baru bagi tim. Dengan ekspektasi yang tinggi dan dukungan yang mengalir deras, Marcelino Ferdinand siap untuk membawa perubahan besar di klub tersebut dan menjadi inspirasi bagi para penggemarnya. Ikuti perjalanan menariknya dan saksikan bagaimana kehadiran Marcelino memberikan dampak besar tidak hanya di lapangan tetapi juga di luar lapangan dengan meningkatnya pengikut Oxford United. Gacor! Messi sampai dibuat terkejut dan segera menemui pemain Indonesia ini untuk minta tanda tangannya. Itu menjadi harapan saya. Tetapi faktanya Asnawi Mangkualam membuktikan kemampuannya dengan tampil mengesankan di Liga Thailand, memberikan 1 assist cemerlang saat Port FC menggulung Chiang Rai United dengan skor telak 5-1. Penampilan luar biasa Asnawi bukan hanya menegaskan kualitasnya sebagai salah satu pemain kunci, tetapi juga membuat para penggemar sepak bola tanah air bangga melihatnya bersinar di panggung internasional. Asisnya yang brilian dalam pertandingan tersebut turut membantu timnya meraih kemenangan besar, menambah momentum positif, dan memperkuat posisi Port FC di klasemen. Dengan performa gemilang ini, Asnawi Mangkualam semakin menunjukkan bahwa ia adalah aset berharga di Liga Thailand dan menjadi sorotan utama dalam dunia sepak bola global. Saksikan bagaimana Asnawi terus mengukir prestasi dan membawa kebanggaan bagi Indonesia di level internasional. Wow! Para pemain legendaris dunia mulai dari Buffon sampai David De Gea berbondong-bondong berikan supportnya untuk Maarten Paes yang baru saja dipastikan bisa bela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Itu menjadi harapan saya. Tetapi faktanya 4 striker mengancam gawang Maarten Paes dalam R3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan potensi yang mengerikan. Dari tendangan mematikan Lionel Messi yang bahkan bisa membuat penjaga gawang terbaik kesulitan, hingga para penyerang tajam lainnya yang siap menghujani gawang, Paes menghadapi tantangan berat.
Setiap striker ini memiliki kemampuan luar biasa yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap dan akan menjadi ujian besar bagi pertahanan gawang. Dengan kualitas yang ditunjukkan oleh para penyerang ini, pertandingan berikutnya akan menjadi tontonan yang sangat dinantikan. Saksikan bagaimana Maarten Paes dan timnya berjuang melawan ancaman-ancaman mengerikan ini dan bagaimana mereka berusaha untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Wow, gokil! Pada tahun 1998, Jepang berhasil menembus Piala Dunia pertama mereka berkat kehadiran pemain naturalisasi asal Brasil, Wagner Lopes. Dengan pengalaman 10 tahun di Jepang dan kiprahnya yang gemilang di J-League, Lopes memberikan sentuhan yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat Samurai Biru. Kontribusinya terlihat nyata saat ia mencetak 3 gol krusial di kualifikasi, membantu Jepang melaju ke turnamen bergengsi tersebut. Kini, Lopes tidak hanya dikenal sebagai mantan pemain, tetapi juga sebagai pelatih kepala PSS Sleman untuk musim 2024-2025. Fenomena naturalisasi yang sukses di Jepang kini menjadi inspirasi bagi timnas Indonesia yang tengah berusaha mengikuti jejak tersebut dengan harapan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Lopes menegaskan bahwa naturalisasi adalah hal yang normal di era modern dan dapat memperkuat tim secara signifikan. Namun, dia juga menekankan pentingnya bagi pemain naturalisasi untuk menjadi contoh positif bagi pemain lokal dan untuk tidak mengabaikan pengembangan pemain muda Indonesia di luar negeri. Lopes, yang juga memberikan analisis mendalam tentang kekuatan dan kelemahan timnas Jepang saat ini, menyebutkan bahwa Jepang memiliki organisasi permainan yang sangat baik, pergerakan bola yang cerdas, dan pemain cepat. Meski demikian, mereka perlu memperbaiki penyelesaian akhir untuk meningkatkan peluang mencetak gol. Timnas Indonesia dan Jepang akan saling berhadapan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan laga pertama berlangsung di SUGBK pada 14 November 2024. Dan pertandingan balasan di Jepang pada 10 Juni 2025. Saksikan bagaimana kedua tim beradu kekuatan dalam upaya merebut tiket ke Piala Dunia. Wow, gacor! Ini dia namanya King Recognize King. Pelatih Oxford United, Des Buckingham, memberikan sorotan menarik tentang kedatangan Marcelino Ferdinand, pemain muda berbakat yang baru saja bergabung dengan timnya. Marcelino, yang menjadi rekrutan ke-13 Oxford United, bergabung di tengah suasana penuh antusiasme setelah tim ini baru saja dipromosikan ke kasta kedua Liga Inggris, Championship. Keputusan untuk merekrut Marcelino tidak lepas dari dukungan Anindya Bakri dan Erick Thohir yang memiliki saham di klub tersebut. Des Buckingham menyebut Marcelino sebagai pemain yang sangat istimewa dan mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan riset mendalam tentang potensi bintang muda Indonesia ini. Dia adalah pemain yang menarik dan telah menghabiskan banyak waktu di Asia, ujar Buckingham. Laporan-laporan menyebutkan bahwa dia adalah salah satu pemain muda terbaik yang sedang berkembang. Jadi ini adalah kesempatan untuk membawanya ke sini dan melihatnya berkembang serta menjadi bagian dari apa yang kami lakukan.
Buckingham, yang baru berusia 39 tahun, menilai bahwa Marcelino memiliki fleksibilitas posisi yang tinggi. Meskipun sebelumnya lebih dikenal sebagai gelandang bertahan, Marcelino kini juga berperan sebagai winger di bawah arahan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Kemampuan penguasaan bola dan kecepatannya dianggap sebagai kelebihan utama Marcelino. Dia adalah pemain sayap kiri yang sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya, tambah Buckingham. Dengan kesempatan langka untuk bermain di Championship, Buckingham berharap Marcelino bisa memanfaatkan peluang ini untuk membuktikan kemampuannya dan terus berkembang. Ini jelas merupakan lompatan besar ke Championship. Saya sangat senang memilikinya di sini dan kita lihat saja bagaimana perkembangannya, tutup Buckingham. Saksikan perjalanan Marcelino di Inggris dan bagaimana dia beradaptasi serta memberikan dampak besar di Oxford United. Wow, ini dia pandangan gokil mengenai proses naturalisasi yang sedang dialami Indonesia dari legenda Piala Dunia yang patut kita banggakan dan segudang prestasi secepatnya akan segera menghampiri. Pelatih PSS Sleman, Wagner Lopez, memberikan pandangan menarik tentang kans timnas Indonesia dalam menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sebagai mantan pemain timnas Jepang yang berperan penting dalam kualifikasi Piala Dunia 1998, Lopez memiliki perspektif unik tentang pertarungan ini. Meskipun saya belum melihat timnas Indonesia bermain secara langsung, saya hanya melihat highlight-nya. Saya percaya bahwa meskipun Jepang memiliki kualitas teknik yang sangat baik, pertandingan melawan Indonesia akan menjadi sangat seru, ujar Lopez saat ditemui di Stadion Manahan, Solo. Lopez, yang sebelumnya dinaturalisasi Jepang setelah lebih dari 1 dekade bermain di Liga Jepang, optimis tentang masa depan sepak bola Indonesia. Ia menyatakan, "Saya sangat berharap timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 karena itu akan menjadi langkah besar untuk kemajuan sepak bola nasional." Menurutnya, kebijakan naturalisasi pemain yang diterapkan timnas Indonesia adalah hal yang wajar di era globalisasi ini, yang juga telah ia alami selama proses naturalisasinya di Jepang yang memakan waktu sekitar 10 tahun. Namun, Lopez juga memberikan pesan penting terkait pengembangan sepak bola di Indonesia. Ia menekankan bahwa meskipun pemain naturalisasi dapat memperkuat tim, PSSI harus tetap fokus pada pengembangan pemain lokal. Pemain naturalisasi harus menjadi contoh yang baik bagi pemain lokal. Kita tidak boleh melupakan perkembangan pemain lokal, dan pemain naturalisasi harus berkontribusi untuk memperbaiki kualitas sepak bola Indonesia secara keseluruhan, tambah Lopez. Dengan penekanan pada keseimbangan antara pemain lokal dan naturalisasi, serta harapan besar dari Lopez, timnas Indonesia diharapkan bisa bersaing ketat dan membuat jejak yang berarti di pentas dunia. Saksikan bagaimana perjalanan Indonesia di kualifikasi ini dan bagaimana mereka menghadapi tantangan besar melawan Jepang. Wow, gacor! Sungguh tidak sabar menunggu gebrakan dan gol-gol spektakuler dari King Marcel. Marcelino Ferdinand, gelandang muda berbakat timnas Indonesia, resmi melanjutkan kariernya di Oxford United, klub kasta kedua Liga Inggris, dengan kontrak hingga 2026. Kepindahan ini menandai babak baru bagi Marcelino setelah meninggalkan KMS Kadeinze
dan menjadi langkah strategis untuk terus mengembangkan kariernya di Eropa. Langkah ini menjadi lebih berarti mengingat Oxford United sebagian dimiliki oleh orang Indonesia, yakni Anindya Bakri dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Koneksi ini semakin memotivasi Marcelino untuk memberikan yang terbaik di klub baru tersebut. Hal-hal seperti Erick Thohir yang mengumumkan kepemilikannya di Oxford United kini diketahui banyak orang di Indonesia, kata Marcelino dalam pernyataannya. Itulah mengapa banyak orang di Indonesia sekarang tahu bahwa Oxford United sebagian dimiliki oleh orang Indonesia, dan itu membuat saya semakin bersemangat berada di sini. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini menyadari bahwa koneksi tersebut memainkan peran penting dalam membuka jalan baginya ke Liga Inggris. Marcelino bertekad membuktikan kemampuannya di Oxford setelah sebelumnya kesempatan bermain di The Inze cukup terbatas. Saya sangat senang dan tidak bisa menggambarkan kebahagiaan saya. Saya sangat gembira dan bersemangat berada di Oxford, ungkapnya. Marcelino juga menjelaskan gaya bermainnya yang teknis, dengan fokus pada pergerakan dinamis dan transisi cepat. Saya suka bermain dengan gaya pass and move, tambahnya. Dengan semangat yang membara dan harapan besar untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, Marcelino Ferdinand siap menunjukkan kualitasnya dan memberikan kontribusi signifikan bagi Oxford United di pentas Liga Inggris. Saksikan perjalanan karirnya yang menarik dan bagaimana dia beradaptasi di tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Wow, gacor. Auto bantai-bantai nih. Jangan kasih ampun coach. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, memberikan update menarik tentang persiapan Garuda Asia menjelang laga uji coba melawan India pada 25 dan 27 Agustus mendatang. Saat ini, tim sedang menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali sebelum melanjutkan perjalanan ke Spanyol untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nova Arianto menjelaskan bahwa kondisi fisik pemain telah menunjukkan kemajuan signifikan berkat latihan intensif yang difokuskan pada penguatan mental dan fisik dengan sesi latihan mencapai hingga 4 kali sehari. Setelah 1 minggu di Bali untuk persiapan umum dan pembentukan fisik dasar, kami akan beralih ke fokus spesifik mempersiapkan taktik melawan India. Kami akan berlatih di lapangan Trisakti di Kuta untuk meningkatkan teknik dan strategi, ungkap Nova Arianto di laman PSSI. Pelatih berusia 45 tahun ini juga menginformasikan bahwa Faril Afdarul Yadi, Dendri Muharman, dan Atletico Arta Gading telah dicoret dari tim. Sementara 2 pemain baru, Matthew Baker dan Lucas Lee, akan segera bergabung di Bali. 3 pemain telah kami kembalikan ke klub mereka, tinggal 31 pemain yang akan kami evaluasi untuk perjalanan ke Spanyol. Kehadiran Baker dan Lucas diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi tim, tambah Nova. Dari sisi pemain, Daniel Alfredo menunjukkan optimisme tinggi, menegaskan kesiapan tim untuk memberikan performa terbaik melawan India. Kami sudah mempersiapkan dengan matang dan berharap bisa bermain kompak, menghasilkan hasil maksimal, dan lolos ke babak kualifikasi Piala AFC U17, kata Daniel. Dengan persiapan yang matang dan semangat yang membara, Garuda Asia siap menghadapi tantangan dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka di panggung internasional.
Saksikan perjalanan mereka dan dukung terus perjuangan timnas U17 Indonesia menuju kesuksesan. Hahaha, emang gak ada lawan nih netizen Indonesia. Menyala abangku. Marcelino Ferdinand resmi diumumkan sebagai pemain baru Oxford United pada Senin malam 19/8/2024. Dan segera menarik perhatian publik dengan perubahan signifikan, termasuk nomor punggung barunya dan lonjakan drastis di media sosial klub. Setelah proses panjang yang meliputi tes medis, kardiak, tes darah, serta wawancara, Marcelino akhirnya menandatangani kontrak 2 tahun dengan klub asal Inggris yang kini berkompetisi di Championship, kasta kedua Liga Inggris. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun ini sempat menjadi berita hangat karena rumor kepindahannya dan akhirnya resmi diumumkan setelah kontraknya dengan KMS Kadeinze berakhir. Kepindahan Marcelino ini memberikan dampak besar pada Oxford United. Begitu pengumuman resmi diluncurkan, akun Instagram klub @official langsung melonjak tajam dari 82,5 ribu menjadi 113.000 pengikut hanya dalam waktu kurang dari 4 jam. Ini membuktikan betapa besar pengaruh pemain timnas Indonesia terhadap eksposur klub-klub Eropa di tanah air. Menariknya, Marcelino memilih nomor punggung 28 di Oxford United, berbeda dari nomor punggung 7 yang biasa ia kenakan di timnas Indonesia dan nomor 27 di KMS Kadeinze. Pilihan nomor ini menjadi sorotan, meskipun belum ada penjelasan resmi mengenai alasannya. Agen Marcelino, Dusan Bogdanovic, mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian ini dengan mengunggah foto Marcelino yang memegang jersey nomor 28 dan menandatangani kontrak. Selamat yang sebesar-besarnya kepada Marcelino Ferdinand atas penandatanganan kontrak 2 tahun dengan Oxford United, tulis Dusan. Dengan semangat tinggi dan dukungan besar dari penggemar sepak bola Indonesia, Marcelino siap untuk menunjukkan kemampuannya di panggung Liga Inggris dan menjadi bintang baru di Oxford United. Saksikan perjalanan karirnya yang menarik dan bagaimana dia mengukir jejak di kompetisi Eropa. Wow! Menyala abangku. Kasih paham. Jangan kasih kendor. Port FC meraih kemenangan gemilang 5-1 atas Chiang Rai United dalam laga pekan kedua Liga Thailand di Stadion PAT pada Senin, 19 Agustus 2024. Kemenangan ini tidak hanya mengesankan dari segi skor, tetapi juga menyoroti kontribusi luar biasa dari Asnawi Mangkualam yang menyumbang 1 assist penting dalam pertandingan. Asnawi, yang kembali dipercaya sebagai starter oleh pelatih Rangsan Viwachai-chok, tampil mengesankan di posisi bek kanan, posisi andalannya. Kedua tim memulai pertandingan dengan intensitas tinggi, tetapi Port FC yang lebih cepat mengambil inisiatif. Pada menit ke-23, Kapten Bordin Phala membuka keunggulan dengan memanfaatkan assist dari Frans Diaputros. Gol ini diikuti oleh Lonsana Domboya yang mencetak gol kedua pada menit ke-32, membawa Port FC unggul 2-0. Di babak kedua, Port FC melanjutkan dominasi mereka. Gol ketiga tercipta pada menit ke-46 berkat Lonsana Domboya, sementara Noboru Shimura menambah keunggulan menjadi 4-0 pada menit ke-56.
keunggulan Port FC semakin kukuh dengan gol Peradol Chamratsama pada menit ke-69 setelah menerima umpan tarik dari Asnawi Mangkualam. Gol tersebut memantapkan keunggulan menjadi 5-0. Meski Chiangrai United mencoba meningkatkan tekanan, gol William Mota pada menit ke-70 dianulir setelah VAR meninjaunya. Tim tamu akhirnya mencetak gol hiburan pada menit ke-90 melalui Piaphon Panicakul yang memanfaatkan kemelut di situasi tendangan penjuru untuk mencetak gol. Skor akhir 5-1 menutup pertandingan dengan Port FC sebagai pemenangnya. Dengan penampilan gemilang dan assist dari Asnawi Mangkualam, Port FC tidak hanya mengamankan 3 poin tetapi juga mengirim pesan kuat kepada pesaing mereka di Liga Thailand. Gokil! Messi sampai pengen ikutan Piala Dunia lagi gara-gara PAS. Laga-laga berat langsung menanti Maarten Paes, kiper andalan timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maarten Paes, yang baru-baru ini dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia, siap menghadapi tantangan besar dengan kemungkinan besar akan menjadi kiper utama menggantikan Hernando Ari. Kiper berusia 26 tahun ini telah menunjukkan performa impresif bersama FC Dallas di Major League Soccer (MLS) dengan 87 penampilan, 20 clean sheet, dan persentase penyelamatan 73,7%. Kualitas ini diharapkan menjadi kekuatan baru bagi timnas Indonesia yang akan melawan lawan-lawan tangguh. Indonesia akan memulai perjalanan di kualifikasi Piala Dunia dengan laga melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 di King Abdullah Sport City. Pertandingan ini sangat krusial, mengingat Arab Saudi adalah salah satu kekuatan sepak bola Asia dengan rekam jejak solid di Piala Dunia. Tim Garuda, yang hanya mencatatkan 1 hasil imbang dari 11 pertemuan terakhir melawan Arab Saudi, bertekad untuk mengakhiri tren buruk ini. Namun, Maarten Paes tidak hanya akan menghadapi Arab Saudi. Dalam grup ini, ia juga harus berhadapan dengan penyerang-penyerang berbahaya seperti Firas Alburaikan dari Arab Saudi, Ayase Uda dari Jepang, Kusini Yengi, dan Adam Taggart dari Australia. Firas Alburaikan adalah striker Al-Fateh yang terkenal lincah dan berbahaya dengan catatan 3 gol dalam 5 laga kualifikasi sebelumnya. Ayase Uda, mesin gol dari Feyenoord, Belanda, telah mencetak 3 gol di ronde kedua kualifikasi dan dikenal sebagai ancaman besar di lini depan Jepang. Kusini Yengi dari Australia, dengan 2 gol dalam 2 laga, adalah pemburu gol yang sulit dijinakkan. Sedangkan Adam Taggart, veteran Piala Dunia 2014, membawa pengalaman berharga dan ketajaman yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan sederet penyerang menakutkan yang akan dihadapinya, Maarten Paes harus tampil maksimal untuk menjaga gawang timnas Indonesia tetap aman. Kualitas dan pengalamannya akan diuji secara maksimal dalam perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026.